Viral tiba-tiba muncul dan mengaitkan tragedi penganiayaan Kristalino David, anak Jonathan Latumahina, dengan agama. Grace Natali langsung dirujak netizen. Loyalis Anies langsung membungkam politikus PSI tersebut. Gile lo, candu amat mainkan isu politik agama. Viralnya kasus penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio terhadap anak petinggi GP Ansor bernama Kristalino David mengundang perhatian berbagai kalangan, termasuk Wakil Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natali. Sekedar informasi, PSI yang merupakan partai Grace Natali bernaung seringkali menyerang Capres Anies Baswedan dengan isu radikal dan intoleran, baik saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun pasca jadi gubernur. Bahkan setelah Anies dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem. Dalam media sosialnya, ia meminta warganet tidak mengaitkan kasus tersebut dengan agama yang dianut oleh David maupun Mario. Mantan pembawa acara berita dan jurnalis ini menyoroti tidak pentingnya mengekspos agama korban. Apapun agama David yang bersangkutan harus dibela, termasuk mengekspos agama pelaku penganiayaan terhadap David tersebut. Dia menegaskan, apa yang dialami oleh David merupakan tindakan yang harus dihukum seberat-beratnya. Apapun agama David, dia adalah korban yang harus dibela. Tidak penting diekspos apa agama David, apa agama pelaku, dan lain-lain. Apa yang menimpa David adalah tindakan kriminal yang harus dihukum seberat-beratnya. Hal tersebut sontak membuat warganet kaget. Bukannya mendapat respon positif, Grace Natali malah mendapat hujatan dari warganet. Mereka justru menghujat Grace yang datang-datang membawa agama. Salah satunya datang dari aktivis kolaborasi warga Jakarta yang sekaligus loyalis Anies, Andi Sinulinga. Ia menyoroti cuitan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali itu, yang merespon soal penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Latumahina, anak petinggi GP Ansor Jonathan Latumahina. Andi Sinulinga menilai Grace Natali candu dalam memainkan isu agama. Lantas, aktivis kolaborasi warga Jakarta tersebut mempertanyakan siapa yang mempersoalkan agama David. Menurut Andi Sinulinga, David merupakan korban kekerasan dan pelakunya sudah diproses secara hukum. Simpati publik, tambah Andi Sinulinga, sangat besar pada korban dan mengecam pelakunya yang juga anak seorang pejabat. Andi Sinulinga mengatakan, "Gila lucun, candu amat mainin isu politik agama. Siapa juga yang mempersoalkan agamanya David? David itu korban kekerasan. Pelakunya sudah ditangkap cun. Proses hukumnya sedang berjalan. Simpati publik sangat besar pada David dan mengecam pelaku biadab anak pejabat kaya tersebut." Cuit Andi Sinulinga di lini masa Twitter. "Ternyata lu sendiri yang mainkan politik identitas. Dari kemarin gak ada yang bawa-bawa masalah agama. Cuma lu doang yang bawa-bawa agama. Dasar anak kutil," balas warganet di kolom komentar. Here we go. Kemarin ditarik masalah gender, hari ini ditarik masalah agama. Orang-orang ini pada kenapa ya? Dari kemarin sepanjang baca opini, gak ada yang mempermasalahkan agamanya korban maupun pelaku. Lalu tiba-tiba bom, jadi masalah agama. Iya udah tahu mau 2024 tapi gak begini juga caranya, tulis akun yang lain. Lantas status Grace tersebut membuat warganet mengejarnya dengan pertanyaan terkait maksud dari agama David. Akun @mashuri_piliang pun balik bertanya kepada Grace. "Sudah berhari-hari saya baca tweet netizen, bahkan tokoh-tokoh tentang David ini. Tak ada satupun yang menyinggung soal agama. Baru kali ini saya baca tweet larinya ke agama," ucapnya.
Grace pun membalas singkat, "Baca dong berita," kata mantan presenter televisi tersebut. Pemilik akun Revo Nugroho juga heran dengan Grace yang tiba-tiba membuat cicitan berkaitan dengan agama dalam kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur. "Emang siapa yang permasalahin agama korban, Grace?" ujar Revo. Dengan santai, Grace Natali meminta warganet untuk membaca berita. Hanya saja, ia tidak menyertakan tautan berita yang dimaksud. "Ada beritanya, Mas," ucapnya. Gara-gara itu, akun Grace pun akhirnya dihujani ribuan komentar warganet. Mereka hampir semuanya membuli Grace Natali yang mengakibatkan kasus penganiayaan dengan membuat status agama. Meski begitu, tidak sedikit yang menuding ex-ketua umum DPP PSI itu sengaja membuat gaduh untuk meningkatkan engagement. Bahkan beberapa akun menyebut Grace Natali mencoba memunculkan polarisasi di masyarakat dengan menyinggung agama D. Tak ayal cuitan Grace Natali menuai berbagai tanggapan warganet. Ini dia sebenarnya pelaku politik identitas. Apapun masalahnya, yang dibawa selalu agama, cuit Rangga Kalaze 86. Tidak ada yang kaitkan agama dalam kasus Dandi versus David. Hanya pentolan Partai Sawit Indonesia yang gemar adu domba anak bangsa, beber garis giras. "Haduh mbak, kalau tolol jangan dipiara. Kasus anak pejabat pajak gak ada yang sangkut pautkan dengan agama. Dan tidak ada satupun berita yang nyinggung-nyinggung agama mereka. Lama-lama, lu Grace Natali _nat kayak si Giring. Sama-sama tolol," respon Satrio Tutuko. Publik tengah dikejutkan dengan berita penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak pejabat pajak kepada seorang anak remaja. Diketahui, aksi penganiayaan itu dilakukan di kawasan Pasanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 malam sekitar pukul 20.30 WIB. Korban yang punya nama David ternyata anak dari Jonathan Latumahina, seorang pengurus Pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor. Sebagaimana diketahui, GP Ansor merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama atau NU yang bergerak di bidang kepemudaan dan kemasyarakatan. Tidak ayal, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas pun turun membesuk korban penganiayaan yaitu David. Gus Yakut, sapaan menteri tersebut, mengunggah foto dirinya dengan menjenguk David di Instagram resminya.